Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Heri Susanto SSMUM selaku pemangku mata kuliah Besai Berintah dan seluruh rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan materi mengenai the power of simplicity. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nur Aisyah Juni, kemudian ada Yuel Immanuel, kemudian ada Muhammad Klendi, yang keempat ada Rizka Sari Linda, yang kelima ada saya sendiri, Andi Belimading Bani, yang keenam Siti Raihanu, yang ketujuh Mojovan Hendika. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu simplicity. Melompat dari sebuah fenomena yang telah diobservasi menuju pada sebuah penjelasan langsung dan sederhana, mengabaikan semua kerumitan yang terdapat dalam situasi tersebut. Baik, maksudnya ini adalah bagaimana kita melompat dari sebuah fenomena yang telah diobservasi menuju pada sebuah penjelasan langsung dan sederhana, mengabaikan semua kerumitan yang terdapat dalam situasi tersebut. Jadi bagaimana cara pola kita berpikir bahwa hal yang sulit ini kita rubah menjadi sebuah hal yang simple dan mudah. Baik, selanjutnya mengenai simplicity and oversimplification yang akan dijelaskan oleh Jovan. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu simple, simplistic, dan juga oversimplification. Jadi simple hanya fokus agar tidak rumit, sedangkan simplistic membuat kesederhanaan yang terukur. Lalu oversimplification membuat semua yang bukan dari solusi adalah masalah. Maksud dari oversimplification ini adalah orang yang berpikir oversimplification ini menganggap bila Anda bukan bagian dari solusi, maka Anda dianggap sebagai masalah. Berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana penerapan dari the power of simplicity ini? Yang pertama ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Sandang sendiri seperti contohnya baju, ada baju yang motifnya rame dan ada juga baju yang motifnya polos tapi tetap bagus dilihat. Kemudian pangan, semakin bahan berubah dari bentuk aslinya maka akan semakin kurang nutrisinya. Contohnya seperti ayam yang digoreng langsung atau kita bakar langsung itu nutrisinya lebih banyak daripada ayam yang diolah menjadi nugget atau apa gitu. Kemudian di papan seperti contoh rumah, semakin besar rumah maka akan semakin susah kita maintenance-nya. Kemudian dalam dunia industri seperti membuat efisiensi waktu, usaha, dan resource dalam mencapai target. Kemudian dalam pemrograman seperti misalnya contoh kita ingin membuat sebuah program yang akan menghasilkan output 1-100. Jadi kan kita nggak mungkin bikin program COUT 1, COUT 2 sampai 100 kali. Nah, di sini kita menggunakan teknik perulangan. Nah, teknik perulangan ini adalah contoh penerapan dari the power of simplicity. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aisyah Juni. Selanjutnya penyebab mengapa simplicity itu ada. Jadi di dalam sebuah buku yang kami jadikan sebagai referensi itu terdapat pasangan yang dimana pasangan ini dibimbing oleh Bruce Eklund yang bernama Celia dan Alverjo. Celia dan Alverjo merupakan pasangan yang mereka sangat bekerja keras dalam kesehariannya sehingga mereka mencapai titik di mana mereka sangat sukses secara material. Mereka punya apartemen pribadi, mereka punya mobil BMW terbaru, dan banyak uang, bahkan harta ini cukup sampai
mereka hidup di hari tua. Tetapi akhirnya mereka justru merasa itu bukan diri mereka. Mereka justru merasa depresi menjalani gaya hidup, pekerjaan, dan persaingan di kota. Mereka kemudian memilih untuk menjual semua kekayaan mereka dan membeli sebuah pondok di dekat danau kecil dan tinggal bersama dengan sederhana dan damai di sana. Mereka menemukan kesederhanaan memiliki jawaban dalam hidup mereka. Nah, ini juga berlaku kepada teman-teman walaupun hidup yang teman-teman jalani kondisinya jauh berbeda dengan pasangan Celia dan Alfredo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoel Immanuel. Baik, berikutnya caranya untuk menerapkan simplicity dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa setiap orang itu berbeda-beda untuk melakukan simplicity ini. Jadi bukan tentang bagaimana caranya, tapi kita fokus dulu apa yang ingin dicapai. Kemudian kita menggunakan cara integrasi atau dikombinasikan dengan apa yang kita sukai. Terus setelah kita mengetahui apa yang ingin dicapai, lalu kita tahu apa yang kita sukai, kita kombinasikan, maka akan ketemu sendiri bagaimana simplicity atau kesederhanaan masing-masing dari kita sendiri. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Rizka Sarilinda. Jadi the power yang dimaksud dalam simplicity itu apa? Apa kekuatannya? Pertama, bernilai. Maksudnya dalam kegiatan kita dia mampu mencapai tujuan atau nilai utama. Contohnya seperti tadi, dalam pemrograman melakukan penyederhanaan dengan perulangan tetapi tetap mencapai tujuannya, yaitu untuk membuat coding dalam waktu yang singkat. Kemudian berikutnya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saat kita menggunakan cara integrasi tadi, hal-hal yang kompleks dikombinasikan dengan hal yang kita senangi. Ini membuat kita menemukan kesederhanaan kita sendiri, yang kemudian mudah. Inilah kekuatan utamanya, karena sudah disederhanakan membuatnya terasa mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehanun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku yang kami pakai sebagai motivasi dalam referensi pelajaran kali ini. Kami memakai buku dari Bruce Elkins dengan judul Simplicity and Success, Kesederhanaan dan Kesuksesan Menciptakan Hidup yang Anda Dambakan. Jadi di dalam buku ini kami mencatat beberapa poin. Yang pertama di sini apa saja keinginan yang sangat kita cita-citakan dalam kehidupan dan juga pekerjaan. Kemudian bagaimana menciptakan visi yang jelas dan menarik tentang hasil yang diinginkan. Kemudian landasan visi apa saja dalam menilai objektif tentang realitas pada kehidupan saat ini. Kemudian dari mana kita memulai, kemudian apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian kita akan menggunakan energi yang mana muncul dari kesenjangan antara visi dan kenyataan untuk mengambil tindakan guna mewujudkan visi yang kita inginkan. Kemudian rayakan dan nikmatilah kesuksesan dan kebebasan yang diberikan agar terciptanya semua visi yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk menutup presentasi kami pada hari ini, ada quote dari Confucius yang mana life is really simple, but we insist on making it complicated. Yang mana kata-kata dari Confucius ini sangat menarik, melihat pokok ajaran dari Confucius itu adalah menyelamatkan
moral-moral etika tentang manusia. Kemudian kita diarahkan untuk berusaha menyempurnakan dan menyucikan hati dan pikirannya menuju keseimbangan dan harmonis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari rekan-rekan yang sudah dijelaskan. Baik, di sini ada kesimpulan dari The Power of Simplicity adalah bahwa sederhana itu kuat. Dalam banyak situasi, pendekatan atau desain yang sederhana seringkali lebih efektif dan mudah dipahami daripada yang rumit. Kelebihan dalam kesederhanaan dapat membawa kejelasan, efisiensi, dan daya tarik. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Kami dari kelompok 1, khususnya saya mewakili dari seluruh teman-teman saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.